berdoa. Bapa di surga, kiranya firman Allah yang akan kami dengar benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Urati kami semua Tuhan, kuduskan kami supaya kami layak setiap mendengar firman Tuhan. Dan puji lagi Bapa yang baik, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam kita semua. Selamat lagi kita berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu persekutuan doa ini kiranya kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena mungkin hanya waktu 1 jam saja, maka 1 jam, supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu bermanfaat buat kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ketika ibadah itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka ibadah itu mendatangkan dosa. Jadi mari persekutuan ini sudah menjadi berkat Tuhan. Mari inilah puncak daripada kita itu untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya tidak lama-lama dan kita akan sama-sama melihat dalam kita masing-masing yang saya ambil di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Kalau sudah katakan amin. Puji Tuhan, mari bersama saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara melihat dalam kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, firman Allah ini datang melalui Rasul Paulus, disampaikan atau ditulis surat ini tujuannya yaitu kepada Timotius sebagai anak rohaninya yang pada saat itu sedang menggembalakan, sedang menjadi seorang gembala di suatu tempat yang diizinkan oleh Tuhan. Timotius sejarah mencatat dia masih sangat muda, tetapi tujuan utama dari surat ini adalah supaya Timotius itu menjadi orang percaya yang kuat dan tekun dalam Tuhan. Ketika dia menjadi seorang pemberita Injil, dia maksudnya Paulus supaya dia tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi, oleh segala apa yang dihadapi, tantangan, cobaan, penderitaan yang masa itu luar biasa. Kalau kita sudah melihat cerita-cerita film, mungkin sudah pernah difilmkan tentang bagaimana kejaman dari Kaisar Romawi. Itu sangat luar biasa kepada orang-orang Kristiani pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Allah datang kepada Timotius supaya dia tetap hidup bertekun di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Saya akan bertema yaitu memahami pribadi Tuhan. Tentu sebagai orang Kristen, kita tentu sangat tahu siapa itu Tuhan yang kita sembah. Pertama, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Sebab itu dia kita sembah. Dia adalah Allah yang maha kuasa dan Dia juga Allah yang pengasih. Di samping Dia Allah pengasih, Dia juga Allah yang maha adil. Kasih dan keadilan ini dipersatukan di dalam Kristus. Kalau kasih itu mengampuni, adil itu menghukum yang salah. Ketika ada sesuatu yang salah, otomatis harus dihukum, otomatis harus dihakimi. Tetapi bagaimana Allah mempersatukan keadilan dan kasih ini? Sebenarnya keadilan dan kasih ini sangat bertolak belakang. Kenapa?
Kalau kasih itu biasanya sering memaafkan kita, ada orang, ada sesuatu yang salah, mungkin diampuni. Kita lihat, Pak. Apalagi orang tua itu biasanya anak itu ketika salah, kita cenderung akan memaafkan dia. Apapun itu. Tetapi Allah bertindak sebagai Allah pengasih, sebagai Bapa, dia juga adil. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana upah dosa adalah maut? Ketika kita berbuat dosa, otomatis Alkitab akibatnya adalah maut. Maka Allah mempersatukan itu kasih dengan keadilan lewat kedatangan Yesus di atas kayu. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, yaitu bentuk kasih Allah. Dia harus naik di atas kayu salib untuk mati buat saya, saudara. Dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab itu keadilan Allah mempersatukan dengan kasih. Ketika Paulus menyampaikan ini, Paulus mau supaya Timotius sebagai anak rohaninya, dia bertekun dalam Tuhan. Kalau kita membaca 12 berkata begini, coba kita perhatikan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Kenapa? Dikatakan sebab dikatakan, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai Tuhan, kalau kita sangat tahu siapa yang kita percaya, kita tidak akan pernah malu mengatakan bahwa saya ini orang Kristen, atau sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Dimanapun kita berada, jangan takut menyampaikan saya ini orang Kristen, anak Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita sembah. Dia mampu menjamin saya dan saudara. Dia katakan, aku tahu siapa yang aku percaya. Yaitu dia katakan, siapa yang percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadamu. Paulus sengaja menyampaikan hal ini kepada Timotius supaya Timotius tahu dan percaya bahwa ketika Paulus mempercayakan satu pelayan kepada Timotius, bahwa artinya Allah telah menghendaki Timotius menjadi seorang gembala, maka Allah sanggup memelihara dia di situ. Allah sanggup menjaga dia, bahkan dikatakan sampai kepada kehidupan yang kekal. Begitu juga kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Kalau kita sudah tahu siapa yang kita percaya, kita sudah tahu siapa Allah kita, maka otomatis kita mempunyai keyakinan bahwa dia sanggup menjamin kehidupan saya, saudara. Amin. Apalagi dalam bentuk situasi zaman sekarang ini. Siapa yang tidak takut dengan virus corona? Dua bulan lalu saya ke Manado. Otomatis saya rapid test dulu ya. Saya rapid test dulu untuk naik pesawat, biasanya itu diperiksa segala macam. Dan sebagai manusia biasa, walaupun saya sudah mengenal Tuhan, otomatis saya agak sedikit ragu juga. Naik pesawat di terminal mulai Jakarta, apalagi saya harus transit berapa kali dari Medan, Jakarta, ujung Pandang, Makassar, baru Manado. Aduh. Sebagai manusia parno. Bayangkan saya beli masker bedah itu sekitar 6-7 biji. Setiap masuk terminal, bandara, saya ganti apa? Masker. Kalau saya beli 2 botol hand sanitizer itu, habis 2 botol itu sampai di Manado. Bayangkan, di pesawat itu sudah sebentar masuk kamar mandi pesawat, aduh. Saya katakan, ada ibu-ibu di samping saya, dilihat saya sebentar semprot apa? Hand sanitizer. Kawatnya Pak, kebetulan saya tidak bawa. Saya kasih ini Pak, ibu. Saya parno. Tetapi di samping itu kita yakin siapa yang kita percayakan hidup kita, bahwa Allah sanggup memelihara kita. Dan saya mengatakan sebagai orang percaya, sebagai orang mari imani dengan keyakinan kepada Kristus, bahwa firman Allah berkata, aku tahu siapa yang aku percaya.
Dan dia sanggup memeliharakan, kata Paulus, apa yang dipercayakan kepada kita. Kalau Tuhan tempatkan saya sudah di tempat ini, bukan secara kebetulan. Artinya Tuhan ingin kita menjadi berkat dan kita berfaedah di tempat ini. Mungkin sebagai Bapak Ibu, mungkin kita sebagai banyak orang Batak tapi dari daerah yang lain tinggal di tempat ini. Mari, Allah bukan berarti tidak sanggup menolong kita. Tetapi kenapa kadang-kadang kita ragu dengan pertolongan Tuhan? Kenapa? Apa kita ragu dengan pertolongan Tuhan? Begitu banyak kita begitu ragu dengan kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Kemanapun kita beribadah, apakah saya ini masih tolong Tuhan atau tidak? Apalagi kalau kita dalam situasi yang genting, dalam bahaya, dalam tantangan, kita cenderung memakai kekuatan kita sendiri daripada kita tolong kepada Tuhan. Tapi firman Allah berkata, ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong orang berharap kepada Tuhan. Tergantung situasi hati kita, tergantung iman kita. Setelah itu Paulus berkata, "Hei Timotius, aku tahu siapa yang aku percaya." Kalau kita tahu siapa yang kita percaya di Allah Maha Kuasa, maka otomatis kita akan aman dan tenang. Di samping kita harus waspada, memang zaman sekarang kita tahu bersama kemana-mana protokol kesehatan itu dijalankan. Ketika saya telepon Bapak Andre mengulang mulai tempat ini, ya saya siap. Tapi Pak harus di rapid test untuk masuk ke KWC, rapid test ya. Saya katakan apa salah? Kalau memang itu prosedurnya untuk masuk ke tempat ini. Kenapa? Siapa tahu kalau memang kita positif kan kita bisa antisipasi dari awal kan seperti itu. Itu kita lihat dari segi positifnya saja, kita langsung parno. Memang kadang-kadang kita parno, tapi saya sudah berapa kali rapid test. Waktu pulang ke sini juga saya rapid test juga. Itu lebih parah, saya 4 kali transit lagi dari Manado menuju Padang, Jakarta, Medan lagi ke sini. Tetapi di samping itu ketika saya mau berjalan, di samping kita waspada, saya kata Tuhan, saya melakukan perjalanan ini, saya pertaruhkan sebulan tangan Tuhan. Dan puji Tuhan saya sampai di sini dan keadaan sehat, bisa bertemu lagi dengan keluarga. Ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya mengatakan kepada kita sebagai percaya sebagai Tuhan, mari pertaruhkan hidupmu kepada Tuhan. Dan dia berkata begini, Paulus berkata kepada Timotius, ayat bagian terakhir dia berkata begini, ayat ini dikatakan, aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hingga pada hari Tuhan. Sebenarnya Paulus sedang berbicara bukan sekedar kepada Timotius, tapi sama semua kepada kita hari ini. Dia sanggup memelihara kita sampai kepada hari Tuhan. Dia sanggup menjaga kita. Sebab itu mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita itu goncang dengan situasi, goncang dengan masalah, goncang dengan keadaan. Masalah boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi saya mengatakan kita berpengharapan kepada Tuhan jangan sampai putus. Iblis berusaha supaya mencuri iman kita supaya apa? Kita tidak mulai ragu dengan kasih Tuhan, mulai lagi dengan pertolongan Tuhan. Ketika dia berhasil mencuri iman kita, Alkitab berkata, dia akan membinasakan. Kalau sudah baca Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebenarnya ini ujung dari siapa? Siapa itu pencuri? Pencuri adalah iblis sendiri. Sebenarnya Yesus sedang berbicara kepada iblis itu mencuri. Pertama dia curi dulu iman kita, baru setelah itu dia binasakan kita. Ketika iman seseorang itu telah direbut, maka orang itu akan mulai tidak percaya kepada Tuhan. Dia mulai ragu dengan kasih Tuhan. Lewat apa dia rebut? Lewat tantangan, lewat masalah, lewat cobaan, sakit penyakit. Banyak orang kecewa dengan Tuhan karena masalah. Banyak orang kecewa dengan Tuhan karena sakit penyakit. Tuhan, saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah berdoa sama Tuhan, saya sudah kesini, saya sudah percaya, sungguh-sungguh beribadah tiap hari, tiap minggu.
Tapi kenapa saya seperti ini? Ini tanda-tanda iblis sudah mulai meredup iman kita. Kalau Petrus berkata iblis itu seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menerkam kita. Artinya manusia itu tanpa Yesus kita adalah mangsa dari iblis. Betul tidak? Kalau kita baca ayat dari Petrus ini berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum siang malam, bersiaga untuk mencari orang-orang, siap menerkam siapa saja. Kalau kita tidak berada di perlindungan Tuhan, tidak memahami siapa yang Tuhan kita sembah, maka otomatis kita adalah mangsa si iblis. Mangsa. Nggak tahu kalau singa itu memangsa mangsanya, singa itu tahu giginya itu, taringnya itu panjangnya katanya 12 cm. Katanya, saya belum pernah lihat sih, katanya 12 cm seperti, aduh, betul tak ini? Artinya iblis itu Petrus berkata seperti singa yang siap menajam kita. Kalau kita tanpa perlindungan Tuhan, mau kita adalah mangsa iblis. Yesus pernah berkata, kita seperti domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Anda bayangkan, seekor anak domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Artinya manusia itu ibarat seperti seekor domba yang tidak berdaya di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah iblis. Dan bagaimana kita yang seperti domba yang tidak berdaya bisa hidup di tengah-tengah serigala? Hanya satu yang bisa memampukan kita, yaitu bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, otomatis kita akan mangsa, jadi mangsa. Ini membuktikan Alkitab mengatakan bahwa kita ini manusia lemah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seberapa besar kita, seberapa kuat kita. Tanpa Tuhan, Anda tidak mampu bisa melawan iblis. Kenapa? Karena iblis hanya bisa dilawan. Siapa lawannya? Kalau kita berkata iblis adalah malaikat surga dulu, penghulu malaikat. Dia salah satu dari ketiga penghulu, yaitu pertama Gabriel, Mikael, kan? Iblis itu seringkali kalau bahasa Inggris kalau kita dia disebut Lucifer. Dia salah satu penghulu malaikat. Jadi lawannya dia malaikat. Bukan cuma malaikat, itu udah banyak. Alkitab berkata malaikat itu seperti bintang, tidak terhitung. Tapi penghulu malaikat hanya 3 aja. Ketika dia jatuh, Alkitab berkata dia menyeret sepertiga dari bintang itu. Artinya sepertiga dari malaikat di surga itu dia seret menjadi iblis sama dengan dia. Kalau kita belajar Alkitab, kita baca tentang iblis ada topik khusus tentang okultisme. Dia seret sepertiga dari malaikat untuk jatuh bersama-sama dengan dia. Dan bayangkan, kalau kita tahu bersama bahwa untuk bisa melawan iblis atau berkata tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari dari padamu. Itu berkata Yakobus dalam kitab Yakobus. Hanya kita mampu melawan iblis ketika kita tunduk kepada Tuhan. Amin. Bagaimana kita tunduk kepada Tuhan? Pahami siapa Allah kita. Dia Allah yang mau disembah. Alkitab berkata Allah bertata di setiap pujian kita. Pujian ketika dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka pujian itu Alkitab berkata maka Allah akan bertata atas pujian itu. Ingat tembok Yeriko runtuh karena pujian. Paulus dan Silas pernah dipenjara di bawah tanah. Itu terbuka semua penjara karena pujian dari Paulus dan jadi pujian itu di surga itu Alkitab berkata hanya memuji Tuhan aja. Lucifer itu pemimpin pujian dan dia paling dekat dengan Allah. Allah mengenakan pujian saya kepada dia, maka dia akan bertanda. Ketika Allah bertanda di pujian kita, maka di situ tidak satu pun yang bisa mendekat kita, apalagi iblis. Jadi itu lebih ibadah itu, kenapa dia awali dengan pujian? Dia awali dengan pujian. Dia pujian. Alkitab berkata Daud ketika
Dia menyambut tahun perjanjian. Tahun perjanjian gambaran dari kehadiran Allah. Maka dia menari, Alkitab berkata, dengan sekuat tenaga. Pernah kita menari sekuat tenaga? Untuk Tuhan. Untuk dunia aja mungkin saja ya. Hanya butuh bersorak, apalagi kalau untuk bola. Bersorak. Tapi bersorak seperti apa? Kenapa Tuhan sangat memberkati Daud? Karena dia tidak tanggung-tanggung ketika datang kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Kalau dia punya Tuhan, Alkitab dia mengakui dengan sungguh-sungguh. Kalau dia menari, dia menari sungguh-sungguh. Dan Tuhan yang mengatakan demikian. Aku telah menemukan hambaku yang menyenangkan hatiku kata Tuhan. Tuhan mengatakan demikian. Bagaimana dengan kita? Ayub bagaimana? Anak-anaknya itu orang yang berpesta pora. Hidup pesta pora. Tapi Tuhan berkata, aku telah menemukan Ayub, hambaku yang saleh. Itu kata Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pertanyaan mungkin cuma datang kepada kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan itu tidak bisa menerima doa kita. Dalamnya hati siapa yang tahu. Nabi mengatakan urusan surga antara kita dengan Tuhan. Tidak ada istilah dengan. Tidak istilah dengan. Kita hanya bisa suami hanya bisa ayo kita ke gereja. Istri mengatakan ayo suami kita ke gereja. Tapi urusan ke surga tidak ada dengan. Anak-anak kita bawa. Sebab itu suami itu sebagai imam di keluarga. Dialah yang membawa keluarga ini. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban nanti kepada suami. Mana anak-anak? Mana istri? Dan mana? Pahami siapa Allah kita. Dia selalu menolong. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, yang bisa mengatakan, ketika aku percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kita sampai kepada hari Tuhan. Amin. Kita bekerja di tempat ini, di perusahaan Solo. Mari, kalau Tuhan telah percayakan semua itu, jangan lupa Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Ada seminggu sekali mungkin, corona ini cuma seminggu sekali. Atau streaming mungkin kita, atau live streaming ya. Mari Pak, luangkan waktu untuk Tuhan. Kenapa? Ketika kita meluangkan waktu untuk Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak mau berhutang dengan kita. Itu kata firman Allah. Dia tahu apa yang kita berbuat. Dan dia tidak pernah lalai. Dan dia tidak pernah hilaf. Kadang-kadang manusia kan bisa lupa. Janji kita kemarin kepada si manusia ini mungkin udah lupa kita. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kau buat untuk Tuhan. Amin. Sekecil apapun yang kau buat untuk Tuhan, dia tidak akan pernah lupa. Dan suatu saat Alkitab berkata, dia akan cerahkan seperti kilat itu. Daud walaupun dalam bulan genting, susah, dalam masalah, dia tetap menanggung. Artinya dia tetap hidup bersungguh kepada Tuhan. Dia berkata, walaupun dengan air mata, aku tetap menanggung. Walaupun situasi apapun, Anda tetap datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tetap percaya bahwa Engkau Tuhan. Imanku tidak akan pernah goyah walaupun situasi apapun terjadi. Amin. Mari demikian firman Allah yang saya sampaikan. Mari pahami siapa Tuhan. Ketika engkau pahami siapa Dia, engkau akan kuat dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah diberkati oleh firman Allah. Kami telah ditolong oleh Tuhan. Karena firman Allah yang Hamba-Mu sampaikan menjadi rema bagi kami semua. Kami yang mendengar bukan cuma sekedar mendengar Tuhan, tapi kami pahami siapa Tuhan kami, yaitu Allah pengasih yang sanggup menjaga memelihara kami sampai kepada hari Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjalani kehidupan kami sehari-hari bersama dengan Tuhan. Kami mampu meteraikan firman-Mu Tuhan.